Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 144 sesi Jumat 2 ingin mempresentasikan laporan tugas besar yaitu modul 4 tentang Stella. Di sini anggota dari kelompok 144 sendiri ada saya sendiri yaitu Yudi Ardiansyah NPM 20032010042 dan teman saya Pavian Jihan Prastia NPM 20032010061. Next. Untuk yang pertama ada tinjauan pustaka, yaitu ada sistem dinamis yang didefinisikan sebagai sebuah bidang untuk memahami bagaimana sesuatu berubah menurut waktu. Lalu ada forecasting, yang mana merupakan cara untuk memprediksi pengaruh kondisi dan situasi yang berlaku terhadap perkembangan pada masa yang akan datang. Lalu ada laba bersih, yaitu keuntungan yang didapat dari jumlah selisih pendapatan dan biaya-biaya yang sudah dikurangi oleh pajak. Lalu ada casual loop diagram, yaitu diagram yang digunakan untuk memperoleh perspektif yang lebih kuat tentang fenomena tertentu. Lalu tinjauan pustaka selanjutnya ada stock and flow diagram, yaitu diagram yang biasanya disingkat sebagai SFD, yang mepresentasikan kinerja sebuah model dengan lebih detail dan tepat daripada casual loop diagram. Lalu untuk software Stella sendiri, yaitu perangkat lunak untuk modeling berbasis flowchart, dan Stella sendiri termasuk bahasa pemrograman interpreter dengan pendekatan lingkungan multilevel hierarkis, baik untuk menyusun maupun berinteraksi dengan model. Adapun model simulasi dari studi kasus pada kali ini bisa dilihat pada gambar yang tampil di PPT. Next. Nah, untuk graph pad dan table pad-nya setelah dimasukkan pada software Stella didapatkan output seperti yang ada di gambar ini di PPT. Untuk analisanya, pada grafik di atas dapat disimpulkan bahwa dari tahun pertama sampai tahun ke-12, area dan cost price selalu meningkat. Dan untuk employees, enterprise, dan net profit naik secara signifikan dari tahun ke-6 sampai tahun ke-12. Nah, untuk area berbanding lurus cost price. Lalu untuk employees, enterprise, dan net profit berbanding lurus. Artinya seiring besarnya area, besar pula cost price-nya, dan seiring besarnya enterprise, maka employees bertambah dan net profit meningkat. Next. Untuk kesimpulannya, pada hasil simulasi didapatkan bahwa area dan cost price memiliki progresif meningkat dari tahun pertama sampai tahun ke-12, dan untuk employees, enterprise, dan net profit memiliki progresif naik secara signifikan dari tahun ke-6 sampai tahun ke-12. Untuk nilai pada tahun terakhir pada area sebesar 7,955,5, lalu pada cost price sebesar 3.334.570.000,88, pada employees sebesar 37.989,37, lalu pada enterprise sebesar 24.100.277,8, dan pada net profit sebesar 19.529.953,7, dan untuk nilai yang paling besar pada area sebesar 7.955,5 di tahun 12, pada cost price sebesar
3.364.570,88 di tahun ke-12, dan pada employees sebesar 92.731.59.81 di tahun ke-8, pada enterprise sebesar 24.100.277,8 di tahun ke-12, dan pada net profit sebesar 73.244.72,95 pada tahun ke-6. Untuk presentasinya cukup sekian, dan selanjutnya akan dilanjutkan ke software Stella. Ya, di sini saya akan melanjutkan ke softwarenya. Yang pertama kita buat model simulasinya terlebih dahulu untuk potensial AR. Lalu ada density AR. Setelah itu ada outflow rate AR. Lalu ada inflow rate AR. Lalu kita menggunakan stok. Kita kasih nama area. Lalu menggunakan flow. Tarik dari luar ke dalam kotak. Lalu flow lagi dari dalam kotak ke luar kotak. Untuk flow yang pertama kita namai inflow AR. Lalu untuk yang flow kedua kita namai outflow AR. Kita buat seperti ini terlebih dahulu untuk ke semua modelnya. Inflow. CP untuk cost price. Lalu ada potensial CP. Setelah itu ada density CP. Lalu ada outflow. Outflow rate CP. Setelah selesai membuat konverternya semua, kita masukkan stoknya. Kita namai cost price. Lalu flow dari luar ke dalam kotak, inflow CP untuk namanya. Lalu dari dalam kotak keluar, outflow CP. Kalau seperti ini berarti flow berada di luar kotak. Ini baru berada di dalam, kita namai outflow CP. Lalu kita buat lagi untuk yang enterprise, sama juga. Untuk lebih mudah kita copy paste saja supaya lebih cepat. Untuk penamaannya, karena semua model di sini mempunyai nama yang cukup sama. Oke, kita lanjutkan untuk membuat model dari enterprise.
Ini adalah inflow. Untuk enterprise kita kasih singkatan EN. Lalu selanjutnya ada ini untuk potensial. Ini kurang rate. Lalu ini tambah EN. Lalu untuk selanjutnya density EN dilanjutkan outflow rate EN. Kita rapkan dulu. Lalu kita buat stop. Namanya enterprise. Seperti sebelumnya, kita membuat flow dari luar ke dalam kotak dan diberi nama inflow EN. Lalu dari dalam kotak keluar kita beri nama outflow EN. Kita lanjutkan untuk membuat model lagi. Di atas saja. Ini untuk potensial EN. Kalau yang tadi EN enterprise, sekarang EN employees. Lalu density dari employee. Lanjutkan outflow rate dari employee. Dan yang terakhir dari converter yaitu inflow rate EN. Kita rapikan dan membuat inflow dan outflow-nya. Ini kita namai terlebih dahulu employee. Ini info dari employee EM, lalu dilanjutkan ke outflow dari employee atau EM. Dan untuk model yang terakhir yaitu net profit. Untuk net profit juga sama, inflow rate kita kasih singkatan NP untuk net profit. Untuk selanjutnya ada potensial NP, density NP, dan yang terakhir ada outflow rate NP, net profit. Lalu kita buat stock dan flow. Untuk stoknya kita namai net profit. Lalu flow-nya seperti sebelumnya, dari luar ke dalam kotak untuk inflow dari NP, lalu dari kita butuhkan flow lagi dari dalam ke luar kotak untuk outflow dari NP. Untuk selanjutnya kita mengkoneksikan setiap entitas yang ada di sini. Untuk potensial ini berhubungan dengan density, lalu density berhubungan dengan outflow rate. Kita buat seperti ini semua. Pastikan entitas yang dikonekkan berubah.
seperti ini. Asalnya putih dan jadi bintik-bintik. Itu berarti sudah connect. Nggak melengkung juga nggak masalah. Lalu setelah itu dari stok ke density. Oke, dari stok ke density semua. Oke. Kalau nggak connect dia nggak on. Dari stok ke density. Dari stok ke inflow dan outflow. Inflow dan outflow. Lalu kita sambungkan ke inflow net profit. Ini kita sambungkan inflow dan outflow. Jadi untuk setiap stoknya mempunyai 4 konektor, kecuali stok dari net profit. Dan untuk net profit, konektornya cuma ada 3. Lalu employee kita samakan dengan yang area, cost price, dan enterprise. Kita pastikan semuanya sudah tepat. Oke. Lalu selanjutnya, untuk inflow rate ke inflow dan outflow rate ke outflow. Oke. Inflow rate ke kerannya, ke gambar kerannya. Dan setelah ini kita pastikan lagi untuk apakah modelnya sama seperti yang kita inginkan, untuk memastikan mengecekkan 2 kali. Enterprise oke. Lalu employee sudah oke. Lalu net profit sudah oke. Untuk selanjutnya kita klik model. Untuk yang tanda tanya ini berarti dia tidak memiliki eh, rumus atau equation di dalamnya. Jadi kita kasih equation. Untuk area kita masukkan initial value atau nilai awalnya 4750, lalu potensial AR 0,1, kita masukkan yang sama-sama dulu, potensial CP 0,1, EN juga 0,1, NP juga 0,1, lalu EM juga 0,1. Oke. Kita masukkan secara bertahap. Untuk selanjutnya density. Oh, oke. Untuk density ini bukan angka tapi perkalian. Perkalian dari stok dengan converter. Stok dengan converter.
Untuk kesemuanya begitu. Mungkin lebih baik kita isi stoknya semua terlebih dahulu. Untuk cost price. Cost price-nya ada 270, 6.000. Oke, lalu enterprise kita juga isi 2519. Untuk ini harus di oke, karena kalau di enter dia ke bawah. Lalu untuk employee kita isi 455, 948, net profit 1247. Oke, kita lanjutkan untuk mengisi konverternya dari outflow rate. Ini juga perkalian dari density kali 100. Ini juga. Outflow-nya sudah semua. Lalu sekarang kita mengisi inflow. Inflow-nya ini sedikit berbeda. Untuk inflow rate dari area sebesar 0,48. Lalu dari cost price sebesar 0,02. Lalu untuk selanjutnya inflow dari employee sebesar 5,1. Lalu inflow dari net profit sebesar 1,3. Dan yang terakhir dari enterprise sebesar 0,5. Klik OK. Lalu kita mengisi dari outflow dan inflow. Inflow AR. Ini area kali inflow. Oke. Lalu outflow AR. Untuk kesemuanya harus diisi cost price. Dan harus sesuai dengan nama yang telah ada di dalam model. Kalau nggak ada tulisan begini. Lalu enterprise dari info. Outflow dari enterprise. Kita masukkan employee terlebih dahulu. Oke, lalu outflow-nya. Untuk net profit ini info-nya agak berbeda karena harus dijumlahkan dan dikalikan. Tapi outflow-nya tetap sama.
yaitu stok dikurangi dari flow. Setelah membuat ini semua, kita setel terlebih dahulu agar nanti bisa di-running. Kita mencoba saja. Kelompok 144. Save. Setelah itu, Ctrl A, run space. Ini kita mulai dari 1, ini 1, lalu years, untuk tiap tahun, lalu kita run. Sudah terisi semua, dan kita lihat grafiknya. Nah, mungkin ini tidak terlihat, saya stop share dulu. Oke. Grafik tadi di sini, kita grab ke sini. Kita kunci dulu, klik 2 kali, lalu masukkan yang mau digrafikkan. Untuk ininya time series. Oke. Setelah ini diisi, kita klik OK. Lalu masuk semua angka-angka, dan kita run, karena tadi sudah run space-nya sudah kita atur, jadi kita tinggal run. Dan terbentuk grafiknya. Lalu untuk selanjutnya, label tab, sama. Kita pin, klik 2 kali, masukkan semua yang mau dilihat. Oke. Lalu kita run. Dan hasilnya muncul. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Jika ada kekurangan atau kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih atas waktunya telah memperhatikan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.